Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di One B Podcast. Ngomongin apa aja nih? Kali ini kita kedatangan tamu dari SMP Negeri 1 Jabon ya? Iya. Dengan ibu siapa? Saya Ika Agustina. Oh, Ika Agustina. Guru apa bu kalau boleh tahu? Coba ditebak Pak. Kira-kira cocoknya wajah ini guru apa ya Pak? Saya tebak kalau nggak salah ibu ini guru bahasa Indonesia. Bukan? Iya benar. Oh, berarti di muka saya nih ada tertulis Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu ya. KBBI ya bu. Benar. Gimana bu? Tanggapan ibu tentang studio SMKN 1 Meji ini? Oh, luar biasa sekali Pak. Apa ya? Masanya kan kita baru mulai gitu. Iya. Baru mulai, belum punya gambaran. Terus ini baru first time kita kunjungan. Nah, dan melihat studio terus program sebesar ini juga wah luar biasa sekali. Kayak nggak salah ini ngambil tujuan untuk studi banding ke sini. Oh, iya. Jadi gini bu, ibu kan katanya pengen belajar tentang dunia podcast untuk SMP Negeri 1 Jabon. Nah, yang dilakukan di SMK 1 Meji ini tidak hanya podcast. Ada video pembelajaran di green screen ini. Terus ada podcast, ada musik. Kebetulan musik ini tidak untuk siswa. Tidak hanya untuk siswa, jadi musik ini hanya untuk guru kebetulan. Belum untuk siswa. Jadi kalau misalkan di SMP 1 Jabon musiknya untuk siswa ya. Iya. Gurunya malah yang belum ini, Pak. Gurunya yang belum ini. Iya. Nanti gurunya bisa nyoba di sini juga. Untuk di sini, Bu, di SMK 1 Meji ini, studio SMK 1 Meji ini saya jelaskan untuk green screen-nya kita hanya untuk video pembelajaran. Jadi ketika video pembelajaran pun guru nanti pengennya itu tidak masuk ke dalam kelas. Jadi kita hanya menyampaikan materi yang sudah dibuat di sini. Jadi guru hanya menampilkan ini silakan dipelajari berupa video. Jadi nanti anak-anak suruh melihat dan suruh sebarkan seluas-luasnya. Jadi kita publikasinya di situ, Bu. Jadi publikasi untuk hal-hal yang ada di SMK 1 Meji agar terlihat di luar. Memang sekolahnya agak masuk ya. Nggak kesasar tadi. Iya, tapi videonya kan sudah sampai ke mana-mana Pak. Meskipun Alhamdulillah. Meskipun sekolahnya lokasinya tersembunyi, tapi videonya sudah terpublikasi. Alhamdulillah. Kemarin juga untuk yang pernah podcast di sini, ada kepala dewan pernah. Terus ada dari perwakilan dinas Kacapdin, terus dinas provinsi juga pernah podcast di sini. Nah, sekarang SMPN 1 Meji. Untuk kedepannya saya harap mungkin SMPN 1 Meji, Bu. Jabon, Pak. Oh, Meji. Ya Allah, astagfirullah. SMPN 1 Jabon ya. Mohon maaf. Untuk kedepannya SMPN 1 Jabon semoga bisa seperti ini. Saya goalsnya kenapa kok membuat seperti ini, ada ide seperti ini. Karena saya lihat anak-anak sekarang, Bu, anak-anak sekarang itu saya pengen kreatifnya itu digali lagi. Karena apa? Kalau anak sekarang itu biasanya kan sukanya bikin konten TikTok, terus konten-konten yang bucin yang arahnya nggak tahu kemana. Jadi saya tetap pengennya mengarahkan ini loh. Kamu kalau misalkan punya ide kreatif, ini loh, saya arahkan ke sini. Kalau kamu punya ide ini, sini saya arahkan ke sini. Jadi ide kreatif dari siswa itu enggak kemana-mana. Jadi kadang sekarang apalagi banyak konten bucin yang istilahnya di-share di media sosial dan tidak difilter sama anaknya. Gitu sih. Ya sih, ini sebagai wadah juga untuk menampung kreativitasnya anak-anak yang mungkin belum terarah. Iya. Jadi kita itu sebagai istilahnya maps lah. Iya, benar. Biar lebih terarah, terus tergali lagi kalau katanya Bapak tadi. Terus anak sekarang kan juga
mungkin beda ya Pak dari angkatan kita beda. dulu. Beda, sangat beda. Anak sekarang itu perkembangan teknologinya juga sangat cepat sekali. Cepat sekali, Bu. Hal-hal baru itu kayaknya kita enggak kalau istilahnya anak sekarang ini Pak, kalau kata murid saya yang di SMP, enggak nyekrol TikTok 1 jam Bu, sudah ketinggalan beberapa trending topik Bu. Iya. Topiknya itu sudah ganti gitu. Saya juga sampai kaget, waduh secepat ini kah gitu. Iya. Cuma kalau memang kita tidak bisa mengimbangi anak-anak kita yang memang tertinggal. Iya, benar. Saya pun juga menurunkan ego saya. Saya dulu kalau misalkan ngajar pun saya tidak pernah dekat dengan siswa, Bu. Saya menjaga jarak dengan siswa. Jadi ketika saya di Meji, saya tuh mempraktekkan saya pengen menyelam gimana sih siswa itu, kebiasaan siswa setiap hari, dia bermainnya seperti apa dan lingkungannya bagaimana. Dan akhirnya setelah saya telusuri, akhirnya saya tahu, oh ternyata anak-anak itu suka seperti ini, trennya itu seperti ini, trendingnya seperti ini. Jadi jangan sampai anak-anak itu ke hal-hal yang ke hal-hal yang negatif. Jadi saya nggak suka hal-hal yang seperti itu diterapkan ke siswa. Jadi saya ajak ke sini. Kadang yang lebih memprihatinkan itu juga saya lihat banyak orang tua, mungkin juga banyak keluarga yang belum paham teknologi yang diikuti anak-anak itu seperti apa. Iya. Jadi anak-anak itu melihat hal-hal seperti ini, melakukan hal-hal seperti itu, tapi orang tua yang tidak tahu, tidak punya tidak bisa mengikuti perkembangannya anak-anaknya, itu juga mereka istilahnya tuh buta sama perilaku anaknya gitu. Dan itu seperti Pak, horor gitu. Mungkin gini, di SMP aja, Bu. Kan ini SMK kan tadi saya bicara tentang lingkungan SMK. Kalau di lingkungan SMP pun itu bagaimana Apanya Pak? Siswanya, tingkah laku siswa kan pasti berbeda toh. Oh jelas berbeda sekali. Mungkin di SMP lebih gimana atau kurang gimana? Ya kalau saya memandangnya ya Pak, kalau untuk tingkat SD mungkin anaknya masih pemikirannya kan masih anak-anak mungkin lebih mudah diarahkan, lebih mudah diberikan penjelasan gitu. Dan untuk SMA SMK kan mungkin udah dewasa, jadi mereka itu sudah bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Mereka juga bisa bernalar dari apa yang sudah dilakukan. Tapi kalau SMP ini menurut saya pribadi itu agak-agak susah gampang. Gampang susah juga gitu loh. Kalau SMA kan mungkin tahapannya perkembangan anaknya tidak terlalu jauh. Tapi kalau SMP itu sudah pesat sekali, kelas 7, 8, 9. Kalau jenengan ngajar kelas 7, jenengan harus siap menghadapi peserta didik yang peralihan dari SD menuju SMP, dari anak-anak menuju remaja awal. Waduh, itu susahnya kadang-kadang kebiasaan yang di SD itu terbawa. Iya benar. Terus kayak kita tuh kalau ini hal kasar yang mungkin pernah Bapak Ibu guru katakan kepada anak-anak, ayo kebiasaan SD jangan dibawa. Ini sudah beda, kamu sudah SMP sekarang. Iya benar-benar. sampai kita itu kadang itu langsung berkata seperti itu. Iya memang susah Bu. Kalau misalkan bahkan saya sendiri waktu PPDB tahun kemarin pun sudah merasakan sedikit banyak merasakan di situ. Dari SMP ke SMK itu masih terbawa sikap di SMP benar. Saya selalu bilang, nah sampean sudah SMA, sudah waktunya untuk mandiri. Hal-hal yang seperti ini sudah tidak perlu dibawa kembali. Kalian harus kreatif. Karena apa? Kalian sudah masuk di SMK. Saya bilang, kalian sudah masuk di SMK. Karena apa? Karena SMK ini nanti kalian diproyeksikan untuk bekerja. Jadi paling tidak kalian harus punya soft skill sendiri, hard skill sendiri. Jadi digabung. Jadi nanti kalian ketika keluar, goal saya, kalian tuh mudah untuk mencari sebuah pekerjaan. Jadi kalau misalkan jadi ibu tadi dari SD ke bawah ke SMP, kalau saya SMP ke bawah ke SMK. Padahal sering sekali sudah dibilang, sudah dititipin pesan sama Bapak Ibu gurunya ketika mau lulus, itu mungkin yang jenjang kelas 9 ya Pak. Kamu boleh senang-senang di sini, kamu malas mengerjakan tugas. Kamu mau main tok sama teman-temanmu di sekolah,
oke silakan. Tapi nanti jangan diulang ketika kamu sudah naik tingkat ke SMA apa SMK. Kenapa? Karena di SMA atau SMK kamu tuh sudah harus tahu masa depan seperti apa yang kamu inginkan. Nah, Kamu mau kerja, berarti kamu harus punya keahlian. iya. Keahlian apa yang pengen kamu miliki? Benar. Pekerjaan apa yang pengen kamu geluti nanti ketika sudah keluar dari SMK? Kalau kamu memilih SMA, misalkan kamu kuliah untuk meraih pekerjaan yang kamu inginkan, berarti kamu harus rajin belajar agar kamu diterima masuk di kampus impian, Iya. mungkin seperti itu. Jadi nggak ada kamu main-main. Kan kadang kalau anak SMP kan masih suka bolos, Pak. Oh, Iya, bolosnya ada bolos sekolah nih, Pak ya. Saya Bolos. bilangnya bolos ringan itu bolos jam pelajaran. Jadi kan pergantian guru gitu. Iya. Bilangnya ke kamar mandinya deket kantin. Ke kantin. Ya iya Sama, nongkrong Bu. di kantin, Pak, sebentar. Alasannya Bu haus. Ya kita bisa apa, Pak? Oh ya, Oh, kesini iya. masuk ya gitu. Jadi masih gitu. tanggung jawabnya masih kurang lah. Kalau Iya. kata-kata kalau di SMP itu masih kurang. Setinggi-tingginya kelas 9 ya wis masih ada lah sisi-sisi seperti itu. Oh, masih ada ya, Bu? Masih ada. Makanya Bapak bilang ini kebiasaan di SMP masih ada. Iya, kebiasaannya mungkin kurang bertanggung jawab. Iya. Tapi kalau anak SMK kan sudah dewasa, Pak. Iya, tapi tetap Bu, meskipun katakanlah sudah dewasa pun itu kan tergantung pribadi masing-masing dan orang Oh tua. iya, benar-benar lingkungan. Peran orang tua juga. Kadang siswa SMK pun ketika kita dititipkan siswa ke sekolah di sekolah, orang tua kan bilang, ini anakku kok ya apa ya Pak kok jadi gini. Padahal seharusnya kan yang paling berperan penting adalah orang tua sebenarnya. Iya, Kadang benar-benar. yang tetap disalahkan itu yang di sekolah. Tuh. Jadi saya selalu bilang, Pak, Bu, ini untuk anaknya sekian saya jelaskan sampai selesai, tapi orang tuanya kadang nggak menerima. Jadi tetap saya jelaskan seharusnya peran orang tua itu lebih penting daripada guru di sekolah, karena guru di sekolah hanya mengarahkan. Ketika sudah sampai di rumah itu bukan tanggung jawab guru kembali, karena lebih banyak waktu di rumah daripada waktu di sekolah. Saya bilang seperti itu. Betul. Lah, itu tadi juga berkaitan dengan apa yang saya bilang di awal tadi ya, Pak. Ya, Yaitu tadi peran orang tua yang sangat penting kalau tidak bisa mengikuti perkembangan anaknya, termasuk perkembangan teknologi yang diikuti anak-anak itu juga menurut saya berbahaya sekali gitu. Ya seperti tadi, loh, Pak, anak saya kok jadi seperti ini, Pak, anak saya kok seperti ini. iya, kadang Tapi orang tuanya seperti tidak itu. tahu anaknya di luar sekolah main sama siapa, Iya. teman dekatnya siapa. Kalau apa? Kalau di SMP kan bolos pelajaran ya. Ya. Kalau di SMK malah bolosnya itu keluar sama temannya. Jadi orang tuanya ini nggak tahu. Ada kok Pak di SMP yang seperti itu. SMP sudah ada, Bu. Ada seperti itu sekarang. Benar. SMP sudah ada. Ada, bahkan mereka berangkat dari rumah pakai seragam. Pakai seragam, bawa Pas motor. keluar Iya, tapi tetap pakai bawa iya, loh, ganti. malah yang lebih horor lagi itu, Pak. Dia diantar sama orang tuanya sampai depan gerbang. Di depan gerbang kan kalau setiap Iya. pagi kalau budaya di SMP Japon Japon. itu ada yang menyambut bapak ibu guru dan teman-teman. Iya. Jadi ada yang menyambut, mengingatkan mungkin barangkali ada atribut yang Ya yang kurang. iya yang kurang Atau Kalau rambutnya kurang iya, rapi. kurang rapi. Kalau itu biasanya ada teguran sendiri itu, Pak. Iya. Ada yang mengingatkan, terus jabat tangan, Iya. mungkin siswa putri sama yang putri, terus salam sama bapak ibu guru yang Nah. menyambut di sana gitu kan. Lah itu ada yang di antara orang tuanya turun masuk ke sekolah, ternyata balik lagi ke depan sekolah, sudah hilang anaknya, Pak. Hilang. Iya, bolos, Pak. Oh. Ada mulai ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Ada. Kalau di sini sih enggak yang kayak sudah diantar di depan gerbang tapi dia bolos enggak. Jadi dia bawa baju ganti dari Oh, lebih profesional. iya. Dari Oke. benar-benar berangkat ke sekolah bilangnya. Iya. Bawa baju ganti terus ke warkop main game. Oh. Ya seperti itulah. Kayaknya di semua sekolah hampir sama ya. Bu, Iya, ya. iya, permasalahan. Hampir sama permasalahannya ya, permasalahan tentang kenakalan siswa, terus tentang lingkungan sekolah juga. Oke Bu, yang terakhir nih, yang Iya. terakhir.
kesannya terhadap SMKN 1 Beji gimana? Jujur aja nggak apa-apa. Saya nggak nakut-nakutin kan. Saya cuma tanya aja kesannya untuk SMKN 1 Beji. Apa ya? Kalau diungkapkan dengan satu kata itu luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Kenapa kok luar biasa? Gini Pak, ada sesuatu yang besar tapi tidak mau berkembang. Pada akhirnya kan kalau zaman sudah berubah, ada yang lebih besar lagi. Tapi kalau SMKN 1 Beji, ini kebetulan saya juga warga Kabupaten Pasuruan ya. Pasuruan mana, Bu? Tetangganya Pak Rian. Oh, Tetangga desa tapi ya kalau di sini kan desa. Iya. Geningangsir. Saya desa Beji, Pak. Oh, Beji. Jadi sedikit banyak itu tahu lah. Terus tetangga kan juga banyak yang sekolah di sini, alumni, kebetulan keluarga juga ada. Jadi kalau saya lihat dari tahun ke tahun ini, SMK Beji ini selalu berubah. Selalu berubah. Iya, berubah menjadi yang lebih baik. Jadi hal yang luar biasa tuh kalau mau berubah mengikuti perkembangan zaman, berubah menjadi yang lebih baik, berubah menjadi yang lebih lah pokoknya. Iya. Okay. Intinya mau berubah. Mau berubah ya, Bu ya. Ya itu beberapa kesan dari Ibu siapa tadi? Ibu Ika. Kalau saya sih pesannya untuk SMPN 1 Njabon. Iya. Semoga SMPN 1 Njabon bisa berkembang, mengembangkan kreativitas siswanya. Kalau mungkin bisa nanti ya kurang lebih bisa sama seperti SMK 1 Beji ini. Punya studio seperti ini. Amin. Semoga ini Bapak saya mendengarkan nggih. Amin. Bapak ini studionya sudah keren sekali Bapak. Bapak harus ke sini. Bapak dari Bu Ika katanya studionya keren, mungkin bisa dibuatkan di SMK 1 Beji ya, Bu ya. Coba Pak. Oh ya Allah. Astagfirullah. Semoga bisa dibuatkan di SMK 1 Njabon. Saya keliru Beji terus. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya perbincangan dari SMP 1 Njabon, perwakilan SMP 1 Njabon. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali lagi di One Way Podcast. Ngomongin apa aja nih? See you. Enak ya, Bu ya? Cap. Oke, terima kasih. Itu saja perbincangan saya dan Bu Ika, perwakilan dari SMPN 1 Njabon. Mau tahu kelanjutannya di part 2? Lanjut di podcast Pensajab Podcast Show SMPN 1 Njabon. Oke, jangan lupa di-follow ya Pensajab Podcast Show di YouTube. Oke, terima kasih. Kembali lagi di One Way Podcast. Ngomongin apa aja nih? See you.